Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya, saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita, bersukacitalah. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan. Kalau hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami percaya firman ini adalah kekuatan, kemenangan bagi kami. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu ini, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Hidup kami pasti diberkati dan menjadi berkat menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bersukacitalah. Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir bahwa bersukacita adalah sebuah keadaan di mana orang merasa bahagia, tertawa lepas, terus kemudian bebas tanpa beban ataupun masalah. Tetapi jika demikian, maka firman Tuhan mengatakan supaya kita bersukacita senantiasa. Tidak akan mungkin bisa kita lakukan, sebab ada kalanya kita menerima berkat yang membuat kita senang, tetapi ada kalanya juga mengalami masalah yang membuat kita merasa berbeban berat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah Anda bahwa Rasul Paulus ketika menyerukan untuk bersukacita senantiasa, ia sedang berada dalam penjara yang begitu gelap di Roma, di mana dia sedang menantikan hukuman matinya. Dalam kondisi yang begitu berat, ia berkata, tetaplah bersukacita. Jadi bersukacita bukan sebuah keadaan di mana merasa bahagia, merasa tertawa dengan senang, atau tanpa beban, tanpa masalah. Sebab sekali lagi firman Tuhan berkata senantiasa. Nah, Paulus mengatakan ini ketika Paulus dalam penjara dan dia sedang menantikan hukuman matinya. Lalu apakah yang dimaksud dengan sukacita? Sukacita adalah sebuah keyakinan yang teguh dalam hati bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap kehidupan kita. Sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan, dan sebuah pilihan untuk kita memuji Tuhan dalam segala situasi. Berkat dan masalah seperti dua sisi mata uang yang tidak mungkin terpisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, sukacita tidak bisa didasarkan pada situasi kondisi yang kita alami. Sukacita harus didasarkan kepada iman terhadap janji Tuhan, sehingga oleh karena Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, kita mengalami sukacita yang luar biasa. Itulah kuasa yang diberikan oleh Tuhan menjadi hak kita, yaitu anak-anaknya. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, mintalah Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita
dengan sukacita yang sejati dari Tuhan. Bukan sukacita tergantung situasi atau kondisi, tetapi sukacita dalam segala keadaan. Maka hidup kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Saudara, saya tidak tahu masalah apa yang saudara sedang alami. Tekanan seperti apa yang sedang saudara alami akhir-akhir ini. Tapi seruan bersukacita ini datang kepada Anda. Anda ketika mendengarkan renungan ini, percayalah itu tidak kebetulan. Ini sebuah peneguhan kepada hidup saudara. Untuk saudara bersukacita. Untuk saudara mengalami kemenangan. Untuk saudara dilimpahi berkat daripada Tuhan. Sukacita sekali lagi bukanlah keadaan, tapi sukacita adalah sebuah pengalaman dengan Tuhan, sebuah kepercayaan kepada Tuhan, di mana sukacita itu, kepercayaan itu, iman itu mampu mengubah keadaan, mampu mengubah situasi. Sesukar apapun, sesulit apapun, mampu diubahkan. Saudara, adalah sebuah keputusan yang sangat bijaksana untuk kita memutuskan untuk rejoice, bersukacita. Jangan hidup ditentukan oleh apa kata orang. Jangan hidup ditentukan oleh fakta-fakta di sekitar kita. Jangan hidup ditentukan oleh apa kata orang-orang terdekat kita. Tapi hidup harus dikuasai, dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh Tuhan sendiri. Hidup harus dikuasai oleh iman kepada Tuhan. Sehingga kita akan melihat sukacita itu membawa kemenangan. Saudara, tidak ada kebahagiaan yang jauh lebih besar. Tidak ada satu kegembiraan yang jauh lebih besar ketika kita bersukacita dalam kehidupan ini. Coba saudara perhatikan bagaimana seorang Paulus, dia merasakan sukacita ketika dia ada di penjara. Bayangkan, kita mungkin sedang ada di hotel yang begitu mewah, di rajang yang begitu mewah, di mobil yang begitu mewah, uang kita melimpah, mungkin kita punya jabatan yang tinggi. Tapi berbanding terbalik dengan Paulus yang kondisinya ada di penjara. Namun penjara tidak menghilangkan sukacita Paulus. Justru di keadaan yang seperti itu, di keadaan dia terpenjara, sedang menantikan hukuman mati, justru di keadaan seperti itu dia bersukacita. Karena apa? Sukacita itu sekali lagi tidak tergantung keadaan. Mau kaya, mau miskin, mau punya jabatan atau tidak, mau muda, mau tua, semua orang bisa mengalami sukacita itu. Dan kabar baiknya saudara, sukacita tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesuslah ada sukacita itu. Berbahagialah mereka yang hidupnya berserah, hidupnya mengandalkan Tuhan, hidupnya dipenuhi oleh Tuhan, sehingga mereka akan mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin engkau sudah merasakan satu kesedihan, sedang merasakan satu kepedihan. Ini waktunya engkau mengalami satu sukacita yang luar biasa. Kebahagiaan yang sesungguhnya. Tidak ada cara lain saudara. Bersukacitalah di dalam Kristus Yesus. Biarlah firman itu menguasai hidup saudara. Dan saya percaya hari-hari ke depan saudara akan bersukacita. Hari-hari ke depan saudara akan mengalami kemenangan-kemenangan. Hari-hari ke depan saudara akan mengalami berkat yang luar biasa. Karena apa? Sukacita itu mendatangkan kekuatan dan kemenangan. Haleluya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Engkau Bapa yang sangat baik. Kami bersuka cita sebab Engkau mengasihi kami, sebab Engkau memilih kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Penyertaan-Mu itu cukup bagi kami. Penyertaan-Mu itu kekuatan bagi kami. Penyertaan-Mu itu berkat bagi kami. Dan kami percaya kami akan mengalami sukacita yang begitu luar biasa, yang membawa kami kepada kemenangan dan berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.